Shalom adik-adik, apa kabar semuanya nih? Abang harap semuanya adik-adik di rumah sehat ya. Hari ini kita kembali lagi untuk mengikuti ibadah sekolah minggu. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, coba hari ini siapkan juga Alkitabnya. Jangan lupa siapkan juga persembahannya. Kita duduk manis, siapkan hati kita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Adik-adik, hari ini abang gak sendiri. Adik-adik juga gak lupa dong dengan abang. Nama abang Peter Sidauruk. Lalu dengan ada siapa lagi di sini? Kakak siapa kakak? Nama kakak Yesika Simanjuntak. Iya, dengan ada satu kakak pemusik kita nih, kakak Stefani Borumanurung. Ya, adik-adik, hari ini sebelum kita memulai mendengarkan firman Tuhan, kita mulai ibadah kita dengan bersaat teduh terlebih dahulu. Bersaat teduh dimulai. Selesai. Adik-adik, kita mulai ibadah kita dengan satu lagu pujian yang berjudul Yuk Ayo Teman. Yuk ayo teman, kita ke gereja. Yuk ayo teman, jangan sampai tertinggal. Bernyanyi berdoa, dengarkanlah firman-Nya. Mari nyatakan kasih setianya. Yuk ayo teman, kita ke gereja. Yuk ayo teman, jangan sampai tertinggal. Bernyanyi berdoa, dengarkanlah firman-Nya. Mari nyatakan kasih setianya. Dengan nama Allah Bapa dan anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi. Didiklah anakmu, maka ia akan memberikan ketentraman kepadamu dan mendatangkan sukacita kepadamu. Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin. Oke adik-adik, kita akan nyanyikan lagu berikutnya yang berjudul Kau Temanku, Kau Temanmu. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Seperti mentega dengan roti. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Seperti celana dengan baju. Ku akan selalu mendukungmu dan mendorongmu terus maju. Dan bila kau sedih, ku akan memelukmu erat-erat. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Seperti mentega dengan roti. Seperti celana dengan baju. Kita akan membaca titah untuk minggu ini, di mana titah yang diambil adalah titah yang ke-10 dan maksudnya. Bunyi dari titah yang ke-10 demikian maksudnya dan bunyinya. Jangan engkau mendambakan akan rumah sesamamu. Jangan engkau mendambakan akan istrinya atau pembantunya laki-laki maupun perempuan, ternaknya atau segala sesuatu milik mereka. Maksudnya, kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu, jangan kita mempergunakan tipu daya untuk memiliki harta sesama manusia serta harta warisannya. Kita harus membantu mereka memelihara hartanya.
Dan jangan kita menghasut baik istri maupun pembantunya dan menipu ternaknya. Kita patut menasehati mereka serta membujuknya agar tetap cinta dan setia kepada tugasnya. Demikian titah atau hukum Taurat pada minggu ini. Kita sama-sama mengucapkan doa. Ya Allah Tuhan, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Adik-adik, kita nyanyikan lagu berjudul Di Muka Tuhan Yesus. Di muka Tuhan Yesus, betapa hina diriku, ku bawa dosa-dosaku di muka Tuhan Yesus. Di muka Tuhan Yesus tersungkur karena dosaku, ku bawa kerinduanku di muka Tuhan Yesus. Adik-adik yang ada di rumah, mari kita bersama-sama untuk mengucapkan doa pengampunan dosa. Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Adik-adik sekalian yang ada di rumah, sudah disiapkan Alkitabnya untuk kita baca bersama-sama, karena kita akan membaca epistel untuk bulan ini yang diambil dari kitab Yesaya pasal yang ke-58 ayat yang ke-9 sampai dengan yang ke-10. Pada waktu itulah engkau akan memanggil dan Tuhan akan menjawab engkau, akan berteriak minta tolong, dan Ia akan berkata, ini aku. Apabila engkau tidak lagi mengenakan kuk kepada sesamamu dan tidak lagi menunjukkan orang dengan jari dan memfitnah. Apabila engkau menyerahkan kepada orang lapar apa yang kau inginkan sendiri dan memuaskan hati orang yang tertindas, maka terangmu akan terbit dalam gelap dan kegelapanmu akan seperti rembang tengah hari. Mari kita berdoa. Berbahagialah orang yang mendengar akan firman Tuhan serta menyimpannya semuanya di dalam hatinya. Amin. Adik-adik semua bangkit berdiri, kita angkat satu lagu pujian dengan penuh semangat yang berjudul Tanganku Kerja Buat Tuhan. Kerja buat Tuhan, mulutku memuji namanya, kakiku berjalan cari jiwa, upahku besar di surga. Sekali lagi adik-adik. Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku memuji namanya, kakiku berjalan cari jiwa, upahku besar di surga. Adik-adik sekalian yang ada di rumah, mari kita sama-sama mengaku iman kita bersama-sama. Kita ucapkan, Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan semesta langit dan bumi.
Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal, Tuhan kita yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan turun dari surga untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, satu gereja Kristen yang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan kehidupan yang kekal. Amin. Adik-adik, sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita nyanyikan satu lagu pujian yang berjudul Baca Kitab Suci. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari. Kalau mau tunggu, kalau mau tunggu, kalau mau tunggu, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari. Kalau mau tunggu. Shalom, selamat hari Minggu adik-adik. Kembali lagi nih bersama Kak Nadia Arwan. Siapa yang di sini adik-adik yang siap mendengarkan cerita firman Tuhan? Angkat tangannya ke atas. Pasti sudah pada siap ya adik-adik ya. Oke, kalau sudah siap mendengarkan cerita firman Tuhan, berarti harus disiapkan hati dan pikirannya kepada Tuhan Yesus. Oke, sebelum kita mulai, kita mau berdoa terlebih dahulu. Ayo adik-adik, lipat tangannya, tutup matanya. Kita mau bersatu di dalam doa. Ikuti Kak Nadia ya adik-adik ya. Tuhan Yesus yang baik, pada pagi hari ini kami mau mendengarkan firman Tuhan. Berkati kami Tuhan. Biarlah kami anak-anak sekolah minggu HKBP Cibinong boleh menjadi anak-anak sekolah minggu yang hebat, pintar, dan taat kepada Tuhan Yesus. Berkati kami Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita katakan, amin. Yeay. Oke adik-adik, sebelum kita mendengarkan cerita, kita mau baca dulu ayat Alkitab kita yang diambil dari Markus 8. Markus pasal yang ke-8 ayat 27 sampai ayat yang ke-30. Itu Markus di perjanjian baru atau perjanjian lama? Ayo, siapa yang ingat? Perjanjian apa? Perjanjian baru. Iya, pintar sekali adik-adik. Oke, kita langsung baca ya. Kakak mau bacakan buat adik-adik semuanya. Pengakuan Petrus. Kemudian Yesus beserta murid-muridnya berangkat ke kampung-kampung di sekitar Kaisarea Filipi. Di tengah jalan, ia bertanya kepada murid-muridnya. Kata orang, siapakah aku ini? Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, ada pula yang mengatakan seorang dari para nabi. Ia bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu? Siapakah aku ini? Maka jawab Petrus, engkau adalah Mesias. Lalu Yesus melarang mereka dengan keras supaya jangan memberitahukan kepada siapapun tentang Dia. Demikian pembacaan
nats kita pada minggu ini di Markus pasal yang ke-8 ayat 27 sampai 30. Nah, adik-adik, tadi kalau kita lihat tentang nats kita pada minggu ini itu dari Markus 8. Nah, adik-adik coba deh judulnya aja pengakuan Petrus. Apa sih? Ada apa ya? Kenapa Petrus mengatakan bahwa Tuhan Yesus adalah Mesias? Kenapa? Nah, jadi ceritanya seperti ini adik-adik. Nah, suatu hari Tuhan Yesus dan murid-muridnya pergi ke suatu daerah perkampungan. Nih, bisa adik-adik lihat di sini. Ada Tuhan Yesus dan murid-muridnya. Nih, adik-adik. Nah, mereka ini ke daerah Kaisarea Filipi. Kok kenapa ya Tuhan Yesus dan murid-muridnya pergi ke daerah perkampungan ini? Ada apa? Jadi adik-adik, bahwasanya di daerah ini, di Kaisarea Filipi ini, banyak orang-orang yang percaya bahwa Kaisar adalah Tuhan yang patut untuk kita sembah. Tapi Tuhan Yesus berkata, itu tidak benar, itu sesat, itu salah. Maka dari itu adik-adik, Tuhan Yesus dan murid-muridnya ini, nih murid-muridnya ada berapa ini ya? 1, 2 dan yang lain-lain juga. Mereka pergi ke daerah Kaisarea Filipi. Untuk apa? Untuk mengatakan bahwa hal tersebut tidak benar. Tidak ada yang namanya kaisar yang menjadi Tuhan. Lalu adik-adik, maka dari itu ketika di jalan Tuhan Yesus berkata kepada salah satu muridnya ini. Nih adik-adik, Tuhan Yesus berkata, menurut engkau, siapakah aku ini? Siapa aku? Lalu kata murid Tuhan Yesus di ayat yang ke-28. Ada yang mengatakan bahwa Tuhan Yesus adalah Yohanes Pembaptis. Ada juga yang mengatakan Elia. Terus Petrus dengan penuh semangat berkata kepada Tuhan Yesus, Engkau adalah Mesias Tuhan. Nih di ayatnya yang ke-29. Maka jawab Petrus, Engkau adalah Mesias. Lalu adik-adik, apakah setiap orang mengenal bahwa Tuhan Yesus adalah Mesias? Nah, siapa yang di sini mau lebih mengenal Tuhan Yesus? Tuhan Yesus itu bukan hanya Mesias adik-adik. Tuhan Yesus juga selain menjadi Mesias, Tuhan Yesus juga menjadi juru selamat kita. Juru selamat itu adalah yang menyelamatkan kita dari segala dosa-dosa kita. Nah, adik-adik, juru selamat itu berarti kita mengenal Tuhan Yesus sebagai Tuhan yang dekat kepada kita, yang sayang kepada kita. Dan Tuhan Yesus itu ingin bahwa adik-adik sekolah minggu dari sektor 1 sampai sektor 16, Tuhan Yesus ingin supaya kita mau jadi anak-anak yang taat kepada titah-titahnya. Siapa yang masih ingat titah-titah 10 hukum Taurat? Masih pasti pada ingat dong adik-adik ya. Nah adik-adik, maka dari itu kita mau belajar bahwa Tuhan Yesus itu adalah sahabat kita juga. Selain jadi juru selamat, Tuhan Yesus juga menjadi sahabat kita. Siapa yang di sini punya sahabat di rumah? Siapa yang di sini punya sahabat di sekolah? Nah,
nih coba adik-adik lihat. Tara. Nih. Tuh, Tuhan Yesus itu bersahabat dengan siapa saja. Lihat, dengan anak-anak, baik yang kecil maupun yang besar, maupun dengan kakak, dengan papa, dengan mamahnya adik-adik. Tuhan Yesus itu sayang, karena Tuhan Yesus sangat mengasihi anak-anak. Tuhan Yesus sangat mengasihi semua orang. Di sini siapa yang mengasihi teman-temannya? Coba angkat tangannya, coba. Yang mengasihi teman-temannya. Yang mengasihi temannya yang suka jahat. Siapa yang masih sayang? Ih, pintar sekali. Harus begitu ya. Boleh tidak adik-adik mengasihi temannya, tapi malah suka mengejek? Ih, kamu, maaf ya adik-adik ya, kamu jelek banget deh. Boleh tidak mengasihi seperti itu? Tidak boleh. Boleh tidak mengasihi temannya? Aku sayang sama teman aku, tapi aku gak suka, dia itu pelit. Boleh tidak begitu? Tidak boleh. Kenapa begitu ya? Karena kalau kita sayang dan mengasihi teman kita, berarti kita mengasihi Tuhan Yesus. Maka dari itu, adik-adik, tidak boleh kalau kita sayang sama teman, tetapi kita malah meledek dia. Itu namanya membuat Tuhan Yesus sedih. Kan kata Tuhan Yesus, kalau engkau sahabatku, engkau harus mengasihi semua teman-teman kamu. Baik yang berbuat jahat, yang suka nyubit, yang suka nyontek. Sini ada gak adik-adik yang suka mencontek? Ada tidak? Boleh tidak temannya diizinkan untuk mencontek? Tidak boleh. Tapi kita harus bagaimana? Kita harus menegurnya dengan kasih, adik-adik. Kita harus bilang ke teman kita kalau kita nanti satu hari sekolah, walaupun adik-adik di rumah, kita mau tetap tidak mencontek kalau ujian ya. Kita harus bilang ke teman-teman kita kalau yang mencontek. Tidak baik mencontek itu, Ani. Tidak boleh. Kita harus saling mengajarkan teman-teman kita untuk berbuat yang baik. Karena apa? Karena Tuhan Yesus selain jadi Mesias dan juru selamat, dan juga ia menjadi sahabat kita. Kalau kita mengakui bahwa Tuhan Yesus adalah sahabat kita, maka dari itu adik-adik, kita harus berbuat baik kepada setiap orang, dan kita juga harus berbuat baik kepada teman-teman kita yang jahat. Nah, selain itu juga adik-adik, selain Yesus sebagai sahabat kita, Tuhan Yesus juga menjadi juru selamat kita. Terus kalau Tuhan Yesus sebagai juru selamat kita, kita harus bagaimana ya Kak? Nah, kita harus tetap mengucap syukur. Mengucap syukurnya dengan seperti apa Kak? Mengucap syukurnya dengan cara berdoa yang rajin dan selalu mendoakan yang terbaik untuk situasi saat ini, di mana COVID-19 ini lagi banyak sekali wabahnya di negara kita. Maka dari itu adik-adik, kita juga harus mau mendoakan, dan kita tetap doakan agar COVID-19 ini berlalu dan kita semua bisa kembali bersekolah, kembali di sekolah adik-adik masing-masing. Dan juga adik-adik, kalau kita pun mengaku bahwa Tuhan Yesus sebagai sahabat kita, maka kita harus rajin berdoa. Siapa yang di sini nggak pernah berdoa kalau mau tidur? Aduh, tidak baik ya. Baik dalam situasi apapun, kita harus mau berdoa. Kita harus minta pertolongan Tuhan supaya kita diberikan kesehatan dan kepintaran di dalam menjalani hari-hari kita. Nah, adik-adik, maka dari itu, adik-adik sekalian yang di sini, kita harus tekankan
Dan kita mau belajar bahwa Tuhan Yesus sebagai sahabat kita, sebagai juru selamat kita, dan kita harus semakin percaya, adik-adik, kita harus percaya bahwa Tuhan Yesus selalu melindungi kita. Tuhan Yesus selalu menjagai kita, adik-adik. Lalu, kalau Tuhan Yesus selalu menjagai kita, boleh tidak adik-adik takut kalau misalnya nih mati lampu? Oh, gelap, tidak kelihatan cahaya sama sekali. Adik-adik boleh takut tidak sama hantu atau sama tempat yang gelap atau sama kecoa? Boleh tidak takut? Tidak boleh. Kan kita anak Tuhan. Berarti kalau anak Tuhan itu kita mengenal Tuhan Yesus sebagai sahabat kita, kita mengenal Tuhan Yesus sebagai juru selamat kita. Maka itu adik-adik, kita harus tetap bersyukur dan percaya bahwa Tuhan Yesus selalu ada buat kita dan akan selalu menolong adik-adik, baik dalam adik-adik sedang ujian, baik adik-adik sedang di dalam tempat yang gelap. Maka itu adik-adik harus percaya Tuhan Yesus itu ada di hati kita kalau kita mau tetap bersyukur kepada Tuhan. Kita mau berdoa kepada Tuhan Yesus. Kita mau mendengarkan nasihat papa mama. Kita mau mendengarkan dan melakukan tugas dari bapak ibu guru di sekolah. Berarti adik-adik sudah mengerti dong. Oke? Berarti adik-adik harus tetap percaya dan yakin bahwa Tuhan Yesus selalu melindungi adik-adik dan Tuhan Yesus akan selalu melindungi adik-adik ketika adik-adik sedang senang, ketika mamahnya memberikan hadiah ulang tahun, ketika adik-adik sedang sakit. Adik-adik harus tetap bersyukur dan harus tetap percaya kepada Tuhan. Kalau Tuhan Yesus itu adalah Tuhan yang sangat baik. Nah, adik-adik, yuk kita mau lihat lagi. Kalau nih Tuhan Yesus itu selalu mengasihi adik-adik. Nih, selalu mengasihi adik-adik dimanapun. Maka dari itu, adik-adik jangan pernah ragu. Jangan pernah, kenapa sih Tuhan Yesus tidak pernah dengar doa aku? Tuhan Yesus tidak pernah memberikan papa mama yang memberikan aku mobil-mobilan, boneka di ulang tahun aku, mama papa aku gak begitu. Berarti adik-adik baik tidak seperti itu sikapnya? Tidak baik. Maka dari itu adik-adik harus bagaimana? Harus tetap mengucap syukur, harus berdoa semakin giat lagi. Karena yakinlah bahwa Tuhan akan memberikan apa yang kita perlukan sebelum kita memintanya kepadanya. Oke adik-adik, mari adik-adik jangan pernah ragu. Berdoalah kepada Tuhan, mengucap syukurlah kepada Tuhan, karena Tuhan adalah juru selamat kita dan sahabat kita yang akan selalu menemani adik-adik, baik adik-adik dalam keadaan senang maupun adik-adik dalam keadaan yang sedang sakit. Oke? Nah, sebelum itu juga adik-adik, kakak juga punya ayat hafalan loh. Ayat hafalannya kita mau praktekin bareng-bareng ya. Oke? Ayatnya dari Perjanjian Baru, dari 1 Yohanes 2 ayat 3. Dan inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah, yaitu jikalau kita menuruti perintah-perintahnya. Sekali lagi kakak ulangi ya. Ayat hafalan kita di minggu ini di tanggal 23 Agustus yaitu dari 1 Yohanes 2 ayat 3.
Dan inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah, yaitu jikalau kita menuruti perintah-perintahnya. Nah, itulah ayat hafalan kita adik-adik. Maka dari itu, adik-adik harus tetap menuruti perintah Tuhan dengan mengucap syukur, berdoa kepada Tuhan, dan tetap percaya dan jangan ragu kalau Tuhan Yesus akan selalu melindungi adik-adik, dan Tuhan Yesus juga akan selalu memberikan yang terbaik ketika adik-adik tetap mendengarkan nasihat papa mama, bapak ibu gurunya. Oke? Mari adik-adik kita tutup khotbah kita pada hari ini, cerita kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Ikuti Kanadia ya adik-adik. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan, karena pada pagi hari ini kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Berkati kami Tuhan, supaya kami semakin mengenal Tuhan Yesus sebagai juru selamat kami dan sahabat kami. Biarlah Tuhan selalu memberikan kami kepintaran dan kecerdasan sehingga kami menjadi anak-anak kesayangan Tuhan Yesus. Berkati juga Tuhan papa mamah kami, keluarga kami Tuhan. Berkati juga Tuhan situasi COVID-19 ini Tuhan, wabah pandemik ini, biarlah boleh segera berlalu. Kami yakin dan percaya Tuhan Yesus akan memberikan pemulihan yang sungguh Tuhan untuk negara kami dan dunia dan bumi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Berkati kami anak-anak sekolah minggu HKBP Cibinong selalu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita katakan amin. Mari kita bernyanyi di Son Adong Hubuan Tuhan sekaligus mengumpulkan persembahan. Di sana dong hubuan Tuhan, pagueni ngoluku na sekadok lian, sadia margana Tuhan, molosani rajuman sudah dengan basam, jaloma Tuhan, saya sarohan. Tanahku na mengenal Tuhan, nasoe amang sari dope awang Tuhan, rohaku mahuleh Tuhan, nabote olongku dobelas mirohan, jaloma Tuhan, salas marohan. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk ibadah pada hari ini. Terima kasih untuk semua anak-anak Tuhan yang sudah mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Tuhan mereka boleh menjadi anak-anak yang diberkati, untuk masa depan mereka ada dalam rencana Tuhan. Kami menyerahkan sepenuhnya Tuhan untuk anak-anak yang menyaksikan ibadah pada hari ini. Tuhan Yesus, Engkau berkati di dalam studinya dan masa depannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Persembahan kami terima kasihku, kiranya Tuhan terimalah dengan senang hati. Mari kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami.
Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawalah kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Tuhan melindungi dan memberkati. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberikan kita kasih karunia serta damai sejahtera sekarang dan selamanya. Amin. 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 Satu Yohanes 1 ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Shalom semuanya, nama aku Marfedeni Yeremia Siombing. Aku akan membacakan ayat Alkitab 1 Yohanes 1 ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan menghapus dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Amin. Yohanes 1 ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Shalom semuanya, nama saya Clarissa Manula. Kali ini saya akan membacakan ayat Alkitab 1 Yohanes 1 ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan menghapus dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Amin. 1 Yohanes 1 ayat 9. Jika kita mengakui dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. 1 Yohanes 1 ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. 1 Yohanes 1 ayat 9. Jika kita mengaku segala dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. 1 Yohanes 1 ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni dosa-dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan.